Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam wa amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Para pengunjung jamaah Masjid Babus Sofa yang saya hormati, sambil menunggu waktu berbuka puasa, marilah kita bersama-sama belajar memperbarui pengetahuan keagamaan kita melalui forum ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada sore hari ini adalah malam yang ke-17 dari bulan Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa istiqomah, bisa telaten, bisa menjalankan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Ini bukti bahwa kita ini masih tergolong orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk ibadah di bulan Ramadan. Masih tergolong orang-orang yang termasuk ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Buktinya saat ini adalah kita semuanya masih mampu untuk menjalankan ibadah puasa sampai hari yang ke-16 ini. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kita semuanya bisa sampai tuntas pada akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena pada hakikatnya banyak kita temui mulai pertengahan Ramadan di jalan-jalan, warung-warung, saudara-saudara kita yang sudah tidak mampu untuk mempertahankan puasanya, tidak mampu untuk menjalankan ibadah yang istiqomah di Ramadan ini. Beda dengan awal-awal Ramadan. Ketika di awal-awal Ramadan luar biasa, hampir semua warung-warung itu tutup semuanya. Menginjak minggu pertama, setelah itu sudah mulai ada yang buka. Ketika saya perjalanan dari rumah sampai ke Bojonegoro, banyak warung-warung yang terkadang bukanya sempit, bukanya hanya sedikit, namun pengunjungnya lebih banyak. Sampai mengambil kesimpulan, apa nek pengen warungnya rame itu dibuka sithik ngono apa piye? Sehingga nanti bisa ramai gara-gara bukanya hanya sedikit. Kita berhusnudzon semoga saudara-saudara kita yang memang tidak berpuasa itu adalah memang ada udzur-udzur yang secara syar'i tentunya dengan niatan akan diganti pada lain hari di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Sofa yang saya hormati,
17 Ramadan adalah salah satu hari yang begitu fenomenal, hari yang luar biasa bagi kita semuanya umat Islam. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ahli sejarah menyebutkan itu terjadi pada 17 Ramadan. Menerima wahyu yang pertama artinya hari itu Rasulullah SAW dilantik secara resmi, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, memberikan syariat kepada Rasulullah berupa ajaran yang kita anut sampai saat ini, yaitu ad-dinul Islam, ajaran agama Islam ini. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itu, ketika Rasulullah berkhidmat di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, diberikan wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan kepada Rasulullah SAW bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Oleh sebab itu di negeri kita ini dijadikanlah 17 Ramadan itu sebagai peringatan nuzulul Quran. Hadirin rahimakumullah, awal turunnya Al-Quran ini adalah peristiwa yang begitu bersejarah dan luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan kita semuanya yang lahir setelah 1400 tahun, mendekati 1500 tahun, masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah melihat langsung mukjizatnya Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar mukjizatnya Rasulullah SAW. Kalau kita mendengar bagaimana dahsyatnya kapalnya Nabi Nuh yang mampu membawa berbagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi banjir besar, kita hanya mendengar, tidak melihat secara langsung bagaimana mukjizatnya Nabi Nuh. Kita mendengar bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau dibakar dengan api yang membara, namun beliau tidak terbakar sedikit pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita itu hanya mendengar dan tidak melihat langsung bagaimana mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga dengan Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, yang ketika itu diadu Nabi Musa dengan para penyihir
Para penyihir melemparkan tali-tali kecil berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah mukjizat yang berupa tongkat, bisa menjadi ular yang begitu besar. Dan ular yang besar itu memakan ular-ular kecilnya para penyihir. Dan juga dari tongkatnya Nabi Musa itu bisa dipakai untuk membelah lautan. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Dan kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat langsung. Mukjizat-mukjizat para nabi tadi kita tidak mengetahui secara langsung, tapi sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, tentu kita meyakini akan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan oleh para nabi dan rasul tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babu Sofa yang saya hormati, Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Diberikan kepada Rasulullah, dan kita sampai saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat langsung mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca, yang kita pelajari, kita dengarkan bacaan-bacaannya, itu bukan kitab yang biasa. Itu bukan hanya buku bacaan yang biasa. Itu adalah merupakan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah. Maka sepantasnya kalau kita sebagai umatnya mengagungkan mukjizat ini, mengagungkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, para nabi dan rasul diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat dalam rangka sebagai bekal beliau itu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran tauhid. Dan itu disesuaikan dengan zamannya, dengan kaumnya. Kalau kaumnya Nabi Musa itu adalah orang yang dihormati, itu orang yang dihargai, itu adalah orang yang sakti Mondroguno. Di mana yang dimuliakan di situ di zamannya Nabi Musa itu adalah orang-orang para ahli sihir, orang yang bisa membuat keajaiban-keajaiban, orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang aneh. Maka Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat berupa tongkat yang juga tak kalah hebat dengan para penyihir-penyihir tadi, bisa mengalahkan para penyihir. Dan ketika Raja Fir'aun itu menguji Nabi Musa, Raja Fir'aun mendatangkan para penyihir-penyihir yang paling hebat di negeri Mesir untuk mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa diberikan oleh Allah bekal yang berupa tongkat yang bisa memakan ular-ularnya para penyihir. Ketika kesaktiannya kalah oleh Nabi Musa, para penyihir itu dengan serentak para penyihir itu menyatakan diri tunduk kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengakui kebenaran ajaran Nabi Musa alaihissalam. Beda lagi dengan zamannya Rasulullah SAW, zamannya Nabi Muhammad. Yang diagungkan
yang diagungkan di zamannya Rasulullah itu adalah sastra, tulisan. Yang diagungkan adalah kepandaian dalam menulis. Maka Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan kepada kalian dzikra, Al-Quran, dan Allah berjanji akan menjaganya sampai saat ini. Mulai dari turunnya Al-Quran sampai saat ini, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu membuat sebuah karya yang menandingi dahsyatnya Al-Quran itu. Sampai-sampai Allah sering menantang itu dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, dan apabila kalian semuanya ragu, mimma nazalna, ragu dengan apa yang kami turunkan, fa'tu bi suratin min mislihi, buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Tantangannya Allah kepada orang-orang yang masih ragu terhadap Al-Quran. Fa'tu bi suratin mislihi. Bahkan Allah menyampaikan, wad'u syuhada'akum, panggillah para ahli-ahli, orang-orang yang ahli bahasa, orang-orang yang ahli sastra, itu diminta dipanggil. Maka tidak akan bisa membuat sebuah karya yang menandingi Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini bukan kitab biasa. Al-Quran ini adalah mukjizat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setelah kita tahu betapa hebatnya Al-Quran ini, betapa luar biasanya Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang memang benar-benar dari Allah, otentik, original, asli dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah belajar tentang Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, dari Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena memang sesuai dengan kaum yang disampaikan waktu itu. Turunnya adalah di negeri Arab, maka dalam berbahasa Arab. Banyak hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Quran di negeri Arab, bahasa Arab, sehingga di madrasah-madrasah, pondok pesantren diajarkanlah bahasa Arab. Bahasa Arab diajarkan di pesantren, di pondok, di madrasah, dengan niatan adalah untuk mempelajari Al-Quran. Bukan diajarkan untuk dalam rangka bekerja di Arab, bukan belajar bahasa Arab dalam rangka nanti bisa bekerja di Arab, sama sekali bukan. Karena memang belajar bahasa Arab itu adalah untuk mempelajari Al-Quran. Ini penting sekali untuk belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Namun sebuah kritik yang saya sampaikan di madrasah-madrasah saat ini yang menyampaikan pelajaran bahasa Arab, bahasanya itu sudah berubah. Tidak belajar bagaimana bahasa Al-Quran, justru bahasa Arab itu pakai bahasa modern.
tidak bagaimana bahasanya Al-Quran, bahasa Al-Quran yang masih asli. Karena memang di Arab sendiri itu ada perubahan bahasa, samalah seperti bahasa Indonesia. Saya dan kamu itu kalau bahasa Indonesia berubah di sinetron-sinetron itu jadi lu dan gue, ada perubahan. Termasuk bahasa Arab juga begitu. Jadi kalau belajar bahasa Arab, maka di situ harus dipelajari adalah bahasanya Al-Quran. Dari mempelajari Al-Quran saja, untuk memahami Al-Quran saja, untuk mempelajari tafsir Al-Quran saja, kita umat Islam harus belajar berbagai cabang ilmu dari bahasa Arab itu tadi. Karena memang dalam Al-Quran itu dari segi tata bahasanya ada yang namanya ilmu nahwu, itu dari segi tata bahasa dan sorof. Kemudian dari pemaknaannya ada bahasa kiasan, ada bahasa sindiran untuk memahami lebih dalam, ada balaghohnya agar Al-Quran ini bisa dipahami secara akal, secara logika. Ada ilmu yang namanya ilmu logika dalam bahasa Arab, ilmu manteknya. Dari cabang-cabang ilmu ini melahirkan para ilmuwan di bidangnya yang begitu luar biasa keahlian. Kitab-kitabnya tebal, pelajari bertahun-tahun, belum mampu untuk bisa mempelajari tafsirnya Al-Quran. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa Al-Quran itu dipahami dengan hanya terjemahnya saja, dari letter terjemahnya saja. Namun Al-Quran itu harus dipahami bagaimana tafsirnya, bagaimana Al-Quran itu asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, sehingga bisa jadi pas pemahamannya antara apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makna Al-Quran itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran turun pada bulan Ramadan ini. Ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu turun bertepatan dengan turunnya malam yang dimuliakan, yaitu khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang mulia. Ada para tafsir menafsirkan bahwa yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang secara utuh 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz kepada langit di bumi ini. Setelah itu oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, tadrijian, berangsur-angsur, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan problematika yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu turunnya Al-Quran. Yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Pada ayat lain Al-Quran turun bertepatan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Talqal Jam'an, hari pembeda, hari di mana terjadi peperangan yang luar biasa, dua pasukan bertemu.
Dua pasukan bertemu dimaksud adalah perang Badar. Pada perang Badar itu Al-Quran juga diturunkan. Termasuk hari ini 17 Ramadan itu juga terjadinya perang Badar. Peristiwa juga yang luar biasa pada hari ini. 17 Ramadan, perang Badar, pasukan muslim yang berjumlah 313 orang menghadapi 1000 lebih pasukan kafir berperang di suatu tempat yang namanya Badar. Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peperangan 1 lawan 3 itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. 1 banding 3 itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Maka para kaum muslimin waktu itu menyampaikan bahwa perang ini perang luar biasa, di mana 1 orang bisa mengalahkan 3 orang. Ini perang luar biasa, bisa kita menangkan. Ketika para sahabat sedang bercerita-cerita tentang dahsyatnya perang Badar, justru Rasulullah SAW menyampaikan ketika pulang dari perang Badar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Halo? Maka para sahabat menanyakan, "Mahiyal jihadul akbar?" Wahya jihadun nafsi, berperang melawan nafsu. Termasuk kita dalam berpuasa ini. Kita berpuasa ini adalah dalam rangka jihadul akbar, berperang melawan nafsu kita sendiri. Memang yang sulit itu dikalahkan itu adalah diri kita sendiri. Kerakusan kita itu yang sulit dikalahkan. Oleh sebab itu disyariatkan kepada kita semuanya berpuasa. Semoga dengan puasa ini menjadikan kita semuanya mampu mengalahkan, mampu mengatasi nafsu-nafsu kita, yang termasuk ini adalah jihadul akbar menurut Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga sebagai pengingat untuk diri saya dan semua jamaah semuanya, semoga membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.